warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bersama saya Sumari BSSM dalam acara Dunia Kita Kece. Kita ulangi ya, Dunia Kita Kece. Jadi ini adalah program dari Chandra di Muka TV. Ya, teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Chandra di Muka TV. Pada sore hari ini senang sekali saya akan bertemu dengan salah seorang tokoh di Sumatera Selatan. Jadi ini boleh jadi adalah orang nomor satu kalau misalnya ada kegiatan pemilihan pimpinan daerah gitu ya, ataupun nanti pemilihan partai dan lain sebagainya. Kita akan langsung saja bertemu dengan Ibu Dr. Anda Kelly Mariana. Selamat sore Ibu. Sore Mbak. Senang banget bisa ketemu langsung sama Ibu Kelly. Alhamdulillah sih proses tidak terlalu lama Bu ya. Iya. Oke, apa kabar Bu? Baik, Alhamdulillah. Sibuk apa hari tadi Bu? Oh, hari ini sudah sibuk Zoom meeting, ada jadi narsum webinar hari ini di waktu yang bersamaan di kiri kanan. Jadi kelihatan dari pagi ya Bu Dari ya. pagi. Makanya baru bisa sempat ketemu sama Chandra di Muka TV di sore hari. Iya. Oke Bu, kita hari ini akan ngobrol santai aja Bu. Boleh. Jadi sesuai dengan nama program kita Dunia Kita Kece, kita pengen ngajak para pemirsa YouTube dan terutama untuk para mahasiswa-mahasiswi ataupun juga orang-orang yang berkecimpung di ranah sosial politik untuk tahu lebih banyak tentang apa itu KPU, Komisi Pemilihan Umum, tapi tentu saja dalam sudut pandangnya Ibu Kelly Mariana. Kami boleh Ibu silakan perkenalkan diri juga mungkin pada teman-teman pada yang ada di channel kita. Silakan Bu. Oke, hai semuanya, saya Kelly Mariana, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan. Saya menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2018-2023. Jadi masih panjang sampai 2023. Jadi saya di KPU Provinsi ini sebagai ketua, kami membawahi 17 KPU Kabupaten Kota. Tapi di setiap KPU Kabupaten Kota itu ada ketua dan anggotanya. Jadi KPU itu berisikan 5 komisioner, itu anggota merangkap ketua saya. Kemudian ada 4 komisioner lain yang membidangi divisi yang berbeda. Oke. Jadi sejak tahun 2018 Bu ya? Ya, Ini tahun 2020 berarti udah jalan 3 tahun. Belum, jadi belum 2 tahun. Belum 2 tahun. 2018, 2019, 2020. 2 tahun ya Bu ya? Ya, mau 2 tahun. Oke Bu, pengen tahu nih Bu, kan kalau ngeliat sosok Kelly kan seorang perempuan gitu ya, kami pengen tahu kira-kira kok bisa terjun ke ranah politik tuh seperti apa ceritanya, untuk motivasi yang lain juga ya. Saya bisa nggak sih kerja di KPU juga seperti apa? Jadi apa ya, motivasi sebenarnya ya, perempuan itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk duduk di manapun, di posisi manapun yang mereka inginkan. Jadi kesetaraan gender itu bukan berarti perempuan harus bisa melebihi laki-laki, tetapi bahwa perempuan-perempuan ini bisa setara dengan laki-laki. Jadi memang tidak banyak ada ketua KPU perempuan di seluruh Indonesia. Ini KPU provinsi hanya ada 3, di DKI sama di Kepri dan di Sumatera Selatan. Jadi kenapa saya mau menjadi ketua KPU? Saya tidak menyangka saya bisa jadi ketua KPU. Jadi tidak ada cita-cita dan lain-lain, tapi konsistensi dari latar belakang apa yang telah saya kerjakan selama ini. Jadi di tahun 2008 sampai 2013 saya menjadi anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian jeda 5 tahun, di 5 tahun ini saya tetap konsisten di kepemiluan. Jadi saya waktu itu bekerja sebagai konsultan di KPU Australia selama 2 tahun, itu untuk menyelesaikan program BRIDGE, namanya itu Building Resources in Democracy, Governance and Election. Kebetulan saya yang memenangkan bidding untuk melaksanakan program ini, menyelesaikannya untuk KPU RI. Jadi kami menyelesaikan dalam waktu 2 tahun, kemudian setelah 2 tahun KPU Australia kembali ke Australia, tidak ada perwakilan di Jakarta yang membantu program keberlanjutan BRIDGE ini. Kemudian kami menjadi konsultan KPU RI keliling Indonesia, itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Jadi dari Aceh sampai ke Papua. Wow. Ya, dan itu sampai tahun 2018, sampai sebelum saya jadi anggota KPU lagi dan jadi ketua.
Jadi ketua itu, saya menjadi ketua itu, jadi waktu kita terpilih menjadi anggota KPU, kita setelah pelantikan melakukan rapat pleno, maka rapat pleno ini yang menunjuk kita menjadi ketua. Luar biasa banget. Tapi boleh nggak Bu kami tahu cerita awalnya bener deh, apa bisa terjun ke politik itu seperti apa? Ketika mahasiswa itu seperti apa? Apakah suka demo juga, Bapak bergabung dengan BEM atau kayak gimana gitu? Biar bisa kayak Bu Kelly gitu. Jadi sebenarnya latar belakang pendidikan saya mungkin mendukung juga. Saya di FISIP Universitas Sriwijaya, di Sospol Unsri dulu namanya. Kuliah kami masih di kampus Bukit dulu, belum di Indralaya. Dan pada saat kuliah itu untuk pertama kali saya dulu terpilih untuk mengikuti program AFS International Exchange ke Australia selama setahun. Jadi saya sekolah di sana selama setahun. Disitulah yang mungkin ya menurut saya membentuk kepribadian saya untuk bisa secara mandiri bergaul dengan semua tataran, maksudnya tingkatan manusia ya, maksudnya apakah itu yang setara dengan saya, dengan organisasi yang saya harus memberikan waktu itu umur saya baru 18 tahun, tapi saya harus misalnya memberikan presentasi tentang Indonesia, tentang apapun tentang yang ingin saya sampaikan tentang Indonesia itu di organisasi seperti Rotary Club yang anggotanya adalah misalnya pengusaha-pengusaha, kemudian juga ke ibu-ibu yang sukarelawan macam-macam. Jadi ini yang membantu saya, dan sekembalinya saya di sana saya pun sibuk berorganisasi. Jadi saya ikut organisasi pemuda, sehingga menurut saya keterlibatan saya dalam organisasi ini yang membentuk saya untuk bisa sampai ke sini. Kuliah itu tahun 86 ya. Belum lahir sekali. Saya usia 2 tahun itu. Ya, tahun 86. Tahun 86 sudah ada program AFS ya Bu ya? Sudah, program AFS itu sudah dari tahun 70-an. Salah satunya itu Pak Andri Abeng itu masih Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail itu ke Amerika itu naik kapal. 3 bulan perjalanan ke Amerika. Kita kan udah naik pesawat. Iya, menarik banget Ibu. Kita tutup dulu segmen yang pertama, nanti kita akan lebih lanjutkan lagi. Pengen tahu pengalaman Ibu di Australia seperti apa. Ya, oke. Chandra di Muka TV, dunia kita kece. Halo, kembali lagi di dunia kita kece bersama saya Anita dan Ibu Kelly. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Tadi Ibu sudah cerita tentang pengalaman sekolah. Sekolah ya Bu ya, atau kuliah Bu ya? Iya, kuliah pre-university. Pre-university di Australia. Kita pengen tahu bagaimanakah dukungan keluarga kepada Ibu, baik orang tua, mungkin juga sekarang suami dan anak, di ranah sekolah itu tadi, dalam berkecimpung di ranah politik seperti apa? Mungkin bisa diceritain. Sekarang ya maksudnya? Bisa sekarang, mungkin juga dari ketika sekolah kemarin, disuruh di ranah politik gitu. Jadi sebenarnya ke ranah politik tidak ada yang menyuruh, jadi saya sendiri yang memutuskan untuk itu, mungkin karena merasa ini mungkin akan konsisten dengan pendidikan yang saya miliki ya. Jadi kalau dukungan keluarga itu sangat kuat kepada saya untuk melakukan apapun yang ingin saya lakukan, itu support dari sejak saya kuliah, dari saya kecil. Jadi keluarga saya itu keluarga yang sangat demokratis. Ayah saya bekerja, memang zaman dulu kan belum banyak yang bekerja, memang bekerja dengan pihak swasta, pihak asing ya. Jadi kami dengan orang dari Belanda, dari Amerika, jadi terbiasa untuk demokratis baik di rumah maupun dalam melakukan pekerjaan dan apa yang kita inginkan. Jadi kita terbiasa untuk mengungkapkan apa kemauan-kemauan kita, asal kita bertanggung jawab dengan apa yang ingin kita lakukan itu. Ayah saya sangat mendorong. Jadi ayah saya yang mendorong saya untuk selalu bisa menguasai banyak hal. Yang pertama adalah saya dari kecil sudah dilatih untuk berbahasa Inggris, karena misalnya hanya untuk mengambilkan sesuatu, setiap ketemu ayah saya selalu melatih saya untuk berbahasa Inggris. Jadi ternyata ini modal saya, menurut saya ini modal saya
untuk bisa diterima di semua komunitas di mana saja, baik itu di organisasi ataupun juga pekerjaan. Jadi karena kemampuan bahasa Inggris saya, bahkan waktu kuliah di Unsri pun saya waktu buat ini skripsi itu saya beli buku yang memang bagus sekali sesuai dengan skrip saya, tapi dia tidak ada edisi bahasa Indonesia. Itu bagus sekali. Jadi ketika saya ujian ya saya enak aja bilang sama dosen saya yang mungkin bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus. Ya, jadi tapi itu semua menjadi kenangan buat dosen-dosen saya ya. Jadi sampai sekarang pun mereka masih ingat. Terus saya bukan untuk membanggakan, pada waktu muda saya sudah ikut menjuarai misalnya pidato, lomba-lomba pidato bahasa Inggris tingkat ASEAN seperti itu. Saya memberi kebanggaan pada kampus saya seperti itu. Jadi mereka pun bangga dengan apa yang saya miliki. Di keluarga suami dan anak-anak saya sekarang juga sejak 2008 saya berkecimpung di kepemiluan, di ranah politik tapi bukan politik praktis. Ini mereka sangat mendukung. Jadi karena apa? Komitmen itu ada sebelum saya mendaftar mengikuti seleksi, sudah berkomitmen kepada keluarga bahwa bekerja ini tidak lupa dengan kontrak saya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Ketika saya 2008 masih anggota KPU, anak saya yang kecil itu kembar, masih umur 5 tahun. Tetapi saya masih sesempatnya untuk memandikan mereka sebelum pergi, memasak makanan untuk mereka, bahkan menyuapi mereka sebelum ke sekolah. Jadi mungkin itu komitmen yang saya pegang dari awal, yang untuk saling percaya, dan akhirnya suami saya dan anak-anak pun percaya dengan apa yang saya lakukan. Jadi buah hati dia 2 Bu ya sekarang? Oh 4. Oh. Itu yang kecil, anak saya 4. Jadi anak saya yang pertama sudah dokter dan tentara. Jadi tentara, dan yang nomor 2 juga sudah kerja di Jakarta, tapi jaraknya jauh, makanya sekarang ada anak umur 16 tahun kelas 2 SMA. Oh, yang paling bungsu sekarang yang kelas 2 SMA yang masih diikuti di rumah. Iya. Ya teman-teman, tadi menarik banget gitu ya. Jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah sekarang kan sebentar lagi mau pemilihan yang 7 kabupaten Sumatera Selatan ya Bu ya. Gimana Bu cara ngatur waktu antara keluarga, kemudian di KPU, mungkin juga ada kegiatan lain di luar, seperti apa? Ketika kita masuk sebagai anggota KPU, apakah itu ketua ataupun anggota, kita harus meninggalkan semua organisasi yang kita ikuti. Jadi kami tidak boleh, kami harus mengundurkan diri, itu salah satu persyaratan. Jadi memang benar-benar ketika kerja di KPU itu 7 kali 24 jam. Jadi kita nggak ada libur sebenarnya, terutama kalau ada tahapan. Kalau ada tahapan itu kita hari Minggu pun tetap kerja. Jadi kalau misalnya tidak ada tahapan ya Sabtu Minggu bisa libur. Tetapi sekarang kita tidak ada tahapan untuk pilgub, tapi ada tahapan untuk 7 kabupaten. Sehingga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang pelaksanaan pilkada di 7 kabupaten, ya kita tetap harus hadir. Kayak hari Minggu kemarin kami harus melaksanakan BIMTEK dari pagi sampai sore, misalnya begitu. Nah terus nanti setiap hari pun ada kegiatan-kegiatan yang memang harus kita lakukan. Pada saat tahapan misalnya di pilkada ataupun juga pemilu nasional, kita 24 jam benar. Misalnya kita lagi pengadaan logistik misalnya sudah sampai, itu benar-benar tidurnya nggak nyenyak. Karena misalnya musim hujan, takut misalnya suara-suara itu kehujanan misalnya, atau peralatan-peralatan logistik itu kena basah, banjir dan lain-lain. Dan itu terjadi di beberapa pemilu. Ya, jadi misalnya jam 12 malam, belum lagi misalnya kita ada, waktu dulu masih ada mafia-mafia logistik, pengadaan yang kita diancam misalnya melalui telepon atau yang lain-lainnya. Jadi benar-benar 7 kali 24 jam kita bekerja. Oke. Jadi untuk tahun 2020 ini kalau kita lihat di belakang itu ada 7 kabupaten yang akan pemilihan bupati baru ya Bu ya? Semua bupati. Jadi Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Pali, Penukal Kabupaten Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, kemudian Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Jadi ada 7 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati. Oke. Pengen tahu
Nah, nanti setelah ini, saya udah dikasih kayak gini sama Carlo. Setelah ini kita akan cari tahu tentang apa namanya pelaksanaan pilkadanya. Pilkada yang lebih dalam lagi. Terima kasih, dunia kita kece. Kece di segmen ketiga masih bersama saya Anita dan Ibu Kelly Mariana. Oke, untuk yang ketiga ini kita pengen gali lebih dalam tentang apa sih Bu pengalaman yang paling menarik yang tidak bisa terlupakan selama menjadi KPU. Oke, selama menjadi anggota KPU mungkin dari 2008 sampai 2000 sekarang ya. Jadi saya pernah yang tidak saya lupakan itu bahwa saya berkali-kali dibangunkan di tengah malam, misalnya ketika yang bangunkan ya apa teman-teman KPU ya di daerah, bahwa misalnya saya dibangunkan, Bu ini surat-suaranya sudah sampai, tapi tidak ada yang mau menaikkan ke ini. Jadi ada miskomunikasi antara pabrik dengan transport dan juga orang di apa namanya di lapangan. Itu hanya untuk mengatakan itu jam 2 malam saya dibangunkan. Terus ada lagi tiba-tiba malam-malam kita dibangunkan, ada banjir di kecamatan apa namanya tuh di Kenten situ, kecamatan Kenten, surat suara terendam air. Jadi sejumlah 3.000 sampai 4.000 surat suara itu terendam air dan basah dan tidak bisa digunakan. Dan waktu untuk pemilu sudah semakin dekat, paling tinggal 10 hari atau seminggu. Nah itu bagaimana caranya kita memutuskan untuk mencetak ulang, belum untuk distribusinya lagi. Jadi itu yang benar-benar tidak bisa saya lupakan. Kemudian ada lagi pengalaman saya waktu saya memberikan pelatihan di Papua. Jadi untuk pertama kali saya datang ke Papua itu seperti saya datang ke dunia lain. Jadi waktu sampai di bandara kok ada sesuatu yang berbeda gitu, dari hawa, udara, terus kayak ke dunia lain lah yang itu. Terus kayak bertemu orang-orang, bukan saya untuk rasis, tapi belum terbiasa dengan orang-orang yang saya berikan pelatihan itu semuanya adalah penduduk asli, orang Papua, tapi anggota KPU. Jadi waktu itu saya sempat kalau berjalan itu sampai merinding begini. Tapi itu hanya di hari pertama, berikutnya saya enggak. Jadi itu pengalaman yang tidak saya lupakan, yang sangat-sangat pengalaman baru yang tidak bisa dilupakan. Ketika kita turun ke bawah, kita tidak baru mengetahui betapa berat tugas penyelenggara pemilu tingkat bawah, PPK, PPS yang melakukan distribusi logistik, misalnya di Oku Timur, di Oku Selatan itu, kalau dulu masih zaman periode dulu ada yang mendistribusikan logistik pakai kuda, terus pakai motor di jalan yang jelek, misalnya yang susah sekali jangkau. Ada kita harus menyeberangi sungai, kemudian juga walaupun naik boat, kemudian akan berganti ke kapal yang lebih kecil lagi sampai beberapa kali. Jadi mendistribusikan logistik itu tidak gampang, saya antar langsung sampai tidak. Beberapa kali ganti alat transportasi. Jadi ketika kita turun kita baru sadar ternyata tugas teman-teman di bawah itu juga berat. Banyak sekali pengalamannya. Banyak sekali kalau diceritakan nggak selesai sebentar. Sampai setahun. Ceritain ya. Nah Bu, sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19 Bu ya. Oke. Kira-kira ada apa perbedaannya Bu antara pekerjaan kita selama pandemi dan sebelum atau nanti ketika new normal? Tentu berbeda ya, karena KPU mengeluarkan PKPU 5 tahun 2020, setelah ada Perpu 2 tahun 2020 dan keputusan 238 itu bahwa menetapkan pemilu lanjutan pemilihan serentak 2020 di masa pandemi COVID-19. Jadi berbeda apa? Karena semua kegiatan tahapan yang dilakukan untuk Pilkada 2020 ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi misalnya kemarin PPS itu petugas pemungutan suara. Jadi tingkat desa akan turun melakukan verifikasi faktual bakal calon perseorangan, mereka harus di rapid test. Kemudian ketika turun mereka dilengkapi dengan seperti hand sanitizer, sarung tangan, masker, face shield untuk bertemu langsung masyarakat untuk
mengkonfirmasi atau mengklarifikasi data yang mereka punya. Jadi kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan sampai itu untuk setiap tahapan sampai nantinya di TPS. Jadi sangat berbeda, nanti di TPS akan ada tempat cuci tangan, sabun, kemudian pemilihnya dikasih sarung tangan, kemudian juga mungkin ada pengaturan jadwal untuk datang ke TPS, misalnya untuk jam 7 sampai jam 8 berapa orang, seperti itu untuk melakukan social distancing, menghindari social distancing dan juga physical distancing, seperti itu. Jadi sangat-sangat berbeda. Tapi tidak jalan ya, tidak jalan, tapi kami harapkan walaupun di masa pandemi COVID-19 pelaksanaan pilkada ini tidak menurunkan partisipasi pemilih masyarakat. Jadi kita harus meyakinkan, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tetap datang ke TPS untuk memilih, menentukan pilihan mereka, menentukan pemimpin yang akan memimpin daerah mereka, dengan meyakinkan mereka bahwa KPU menyiapkan menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Jadi misalnya nanti ada yang datang ke TPS tidak pakai masker atau lupa pakai masker atau pura-pura lupa pakai masker, kita kasih masker. Oke, disiapin sama KPU ya Bu ya? Iya. Oke. Kalau menurut pendapat Bu Kelly sendiri Bu tentang perubahan dunia kita nih Bu ya, mungkin dari persepsi Ibu aja deh. COVID-19 ini bisa nggak sih Bu hilang dari dunia kita yang kece ini? Kira-kira gimana sih Bu? Kayaknya kalau misalnya kalau saya baca dan dengar dan nonton TV itu tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan COVID-19 ini akan berakhir. Yang pasti kita sebagai manusia biasa yang bukan dokter, yang bukan ahli, itu mematuhi saja apa yang diberikan pemerintah, mematuhi protokol kesehatan, menjaga diri kita juga menjaga orang lain. Misalnya harus pakai masker, kita harus pakai masker, seperti itu. Ada banyak, makanya kami juga harus berhati-hati. Seperti kami mulai dari depan juga harus protokol kesehatan, memakai masker di kantor. Nah itu kadang-kadang kan kita seperti saya misalnya memberikan sambutan di acara, atau juga kita mengajak orang makan, atau seperti acara ini kan difoto kemudian ada muncul di media sosial kita, di IG atau Facebook, itu pun diprotes orang, kok ketua KPU tidak pakai masker. Tapi kan nggak mungkin kita sedang berpidato, ada orang yang nyaman berpidato atau berbicara sambil memakai masker, tapi banyak orang yang tidak bisa, dan saya nggak bisa pakai masker, rasanya kalau sambil berbicara ya nggak bisa. Jadi itu orang protes, kenapa ketua KPU-nya aja mengajarkan tidak pakai masker. Tapi ya mungkin orang-orang yang tahu ya bisa mengerti bahwa oh ini lagi pidato, ini sedang talk show misalnya. Ada kok masker pakai di sini. Ada. Oke, baik. Ini udah segmen ketiga, nanti kita akan langsung ke segmen terakhir. Terima kasih. Dunia kita kece. Kece. Masih bersama saya Anita dan Ibu Kelly Mariana. Bu, di segmen keempat ini kami pengen dong dikasih pebuah gitu kan dari seorang tokoh yang membuat dunia kita tetap kece seperti ini, tentang bagaimana sih biar bisa eksis gitu ya, biar mungkin nanti juga ada mahasiswa ataupun ada orang-orang yang pengen juga terjun di ranah politik seperti Ibu. Rasanya apa nih Bu? Mungkin bisa berbagi pesan tips dan sebagainya. Oke. Jadi apa ya tipsnya bahwa untuk mungkin yang pemirsanya mahasiswa atau mungkin semua orang juga bisa diambil tips dari saya bahwa setiap kita mengerjakan sesuatu itu harus pertama fokus, kedua konsisten. Jadi kalau misalnya fokus pada satu bidang, kemudian kita konsisten dengan apa yang kita lakukan, saya rasa kita bisa mengambil menuju jalan yang sukses untuk mencapai cita-cita kita. Jadi kalau kita konsisten di satu bidang, fokus di pekerjaan yang sama, jadi kita menambah pengetahuan kita di dalam satu hal yang kita fokus, walaupun bukan berarti kita tidak terbuka untuk dunia luar. Jadi itu fokus dan konsisten itu
tips dari saya. Kunci utama Bu ya. Kunci utamanya itu. Jadi kalau misalnya kalau tentang kepemiluan, ya ini saya lihat di perjalanan panjang saya tetap fokus dan konsisten di kepemiluan. Jadi dari awal, kemudian walaupun waktu itu saya sempat tidak di KPU sebagai penyelenggaranya, tapi saya tetap konsisten di kepemiluan sebagai fasilitator untuk penyelenggara pemilu. Oke, satu pertanyaan yang menjadi sejak awal sebenarnya, apakah cita-cita menjadi seorang ketua KPU ini sudah ada sejak masih kecil atau seperti Oh, nggak ada. Tak terbayangkan. Tak terbayangkan ya Bu ya. Itu saya dulu pengennya jadi, kalau masih kecil pengen jadi pramugari. Terus sudah waktu SMA saya pengen jadi arsitek. Tapi ternyata kan kuliahnya di Sosko, ya. Tapi saya menikmati senang dengan dunia itu. Jadi dari walaupun sempat berubah, konsistennya mulai ketika kuliah ya Bu? Iya, benar. Jadi nggak masalah kalau sekarang cita-cita kita berubah Bu ya. Iya. Berarti nanti ketika udah masuk di sebuah Benar, titik, bisa. fokuslah di situ dan menjadi hebat di situ ya. Dan kuatkan kayak misalnya mahasiswa itu berorganisasi itu sangat penting karena organisasi inilah yang membantu kita untuk maju ke depan. Jadi pada saat kita akan berkecimpung di dunia politik seperti ini atau ingin berorganisasi yang lebih besar, jadi basic organisasi kita di awal inilah yang mendukung kita, yang membantu kita. Jadi orang-orang di atas yang sama organisasi yang sama inilah yang akan mendukung kita menuju sukses. Kalau boleh mungkin ada 3 pesan paling penting dari Ibu ya, di akhir acara kita ini untuk kepada seluruh pemirsa yang dari Muka TV khususnya pada program Dunia Kita Kece. 3 pesan dari Bu Kelly. Jadi pokoknya tentang 3 pesan dari narasumber. 3 pesan ya. Pesan pertama saya bahwa kalau ingin untuk mahasiswa masyarakat umum, jika ingin belajar tentang kepemiluan, boleh datang ke KPU Sumatera Selatan karena kita memiliki rumah pintar pemilu, bahkan ERPP juga ada, maksudnya elektronik rumah pintar pemilu Sriwijaya, yang di sini semua orang bisa belajar tentang kepemiluan, tentang sejarah pemilu, tentang hasil pemilu, tentang sistem pemilu, apapun tentang kepemiluan ada di sini. Jadi boleh datang ke sini, nanti di atas ada ruangan khusus Rumah Pintar Sriwijaya, bisa menonton tentang sejarah-sejarah pemilu, membaca dan lain. Dibuka, tapi mungkin lebih bagus kalau tidak seorang. Jadi misalnya ada beberapa orang rombongan, bisa berkirim surat dulu untuk itu. Misalnya rombongan dari Stisipol, misalnya. Kalau di sini kita sudah sering melakukan kuliah umum sudah beberapa kali. Kemudian juga ada kuliah terakhir dari Unsri juga pernah di atas, kemudian kuliah umum dari UIN, jurusan fisik itu sudah pernah beberapa kali. Jadi itu pesan pertama, silakan datang ya. Saya ingin sebanyak-banyaknya orang lebih mengetahui tentang kepemiluan ya. Kemudian yang kedua bahwa pesan saya adalah yang tadi, fokus dan konsisten dengan apa yang kita kerjakan. Terus 3 ya harus ya. Satu lagi adalah pesan saya adalah bahwa utamakan kita untuk sehat dan selamat di masa pandemi COVID-19. Jadi kita jaga diri kita, tapi tidak hanya menjaga diri kita, karena kita menjaga diri kita juga untuk menjaga keselamatan diri orang lain. Jadi itu saja mungkin pesan dari saya. Pesannya bagus-bagus sekali gitu ya. Oke, sebelum kita menutup, kita mungkin bisa bareng-bareng gitu ya untuk tadi Dunia Kita Kece ya. Biar selalu ikut, pemirsa juga nanti ikutin ya di rumah ya. Mari Bu, 1, 2, 3. Dunia Kita Kece. Baik, terima kasih banyak Bu Kelly atas kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama Chandra di Muka TV, khususnya pada program Dunia Kita Kece. Demikian para pemirsaku yang cantik dan ganteng. Mungkin ini pertemuan kita yang pertama bersama Ibu Kelly Mariana sebagai Ketua KPU Sumatera Selatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dan kekurangan di sana sini. Nantikan program Dunia Kita Kece berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.